Halo teman Car Vlog, kembali lagi gue akan nge-review sebuah mobil yang ada di belakang gue ya, yaitu Ford Ranger tahun 2012. Ini adalah Ford Ranger XLT. Kalau kalian lihat sekilas dari depan, ini kayak T7 ya, tapi sebenarnya ini adalah Ford Ranger yang T6 basicnya, tapi udah di-convert, mukanya udah dirubah menjadi T7. Ini menurut gue menarik banget. Sebenarnya bukan satu hal yang benar-benar spesial banget, masih mungkin untuk dilakukan banyak orang, tapi yang gue suka di mobil ini convert ke T7-nya itu asli bodinya, tapi walaupun asli, ini sebenarnya bukan yang baru. Kalau yang baru itu harganya mahal banget, sampai ke 50 juta, tapi ini dari parts T7 copotan. Udah, kita lihat dulu dari dekat seperti apa mobil T6 yang dikonvert ke T7 ini. Basicnya adalah Ford Ranger XLT 2200 cc tahun 2012. Kita lihat sekilas ya dari depan, ini adalah T7, tapi sebenarnya ini adalah T6. Nah, barusan gue udah sempat bilang kalau kita nge-convert dari T6 ke Ranger T7 itu barang yang barunya ada, harganya bisa mencapai 50 jutaan. Tapi sebenarnya yang ada di Indonesia itu tersedia juga versi yang imitasinya buatan Taiwan, itu dijual seharga kurang lebih 35 jutaan. Tapi yang nempel di mobil Ranger ini sebenarnya adalah body part asli dari T7, itu dari Thailand, tapi copotan. Jadi ini sebenarnya adalah barang second ya, bukan yang baru. Setelah itu dicat lagi. Kalau kita ngomongin harganya, untuk convert body kit T7 untuk barangnya itu mesin, lampu, bumper depan ya, wheel semuanya lengkap, fender, itu harganya sekitar kurang lebih 17 juta. Nah, dari semua kit ini 17 juta itu karena bodinya masih warnanya belang-belang, untuk ngikutin warna putih akhirnya dicat lagi. Emang untuk cat warna harganya bisa bervariasi ya, tapi kurang lebih untuk di mobil ini habis sekitar 5 jutaan. Sementara untuk masukinnya sampai ke Indonesia itu bersihnya biaya kirimnya sekitar 10 juta. Jadi kurang lebih kalau nggak salah ini itu didapat harganya di sekitar 32 juta sampai udah ke pasang di Ranger ini. Emang sih menurut gua rada untung-untungan juga kalau misalnya kita masukin dari Thailand atau dari Malaysia body parts T7 yang asli ya, karena barang bekas jadi ya emang nggak selalu tersedia setiap saat. Tapi karena udah muncul Ranger yang baru ya, yang Ford Raptor, itu di Thailand akhirnya banyak juga T7 yang udah convert. Emang kita ketinggalan selangkah ya, di Thailand mereka udah nge-convert Ranger T7 ke yang Raptor, sementara kita di Indonesia ini nge-convertnya masih ke T6 menuju ke T7. Tapi kayaknya nggak lama lagi juga kita bakal ngelihat ada yang convert ke Raptor juga, atau bahkan mungkin ngebeli yang Ford Raptor yang benerannya ya. Tapi ya karena Fordnya juga udah nggak ada di sini, mungkin kita bisa dapetinnya dari importir umum kali ya. Dan perkiraan harganya mungkin bisa sekitaran 700 atau 800 juta setelah masuk ke Indonesia. Kalau kita ngeliat lebih jelas ke bagian fendernya yang depan, ini buat kisi-kisinya nih ada bekas semacam sealant ya. Jadi ini ceritanya emang kemarin mobil ini begitu udah di-convert ke T7, satu item yang belum ada itu kisi-kisi samping ini. Nah, karena belum ada, waktu itu masih pakai punya yang T6 yang lebih besar lagi. Cuma setelah dicabut sayangnya emang ada bekas sealantnya itu ya, jadi kelihatan banget ini ada bagian sisaan sealant karet gini. Nah, ini udah pakai model yang Wild Track ya, warnanya beda nih, dua-dua. Walaupun ini mungkin sebagian orang mikir ini Wild Track kan misalnya 32, tapi di luar itu Wild Track ada yang versi 2200. Nah, mobil ini T7-nya itu convertnya konsepnya menuju lebih ke Wild Track. Kalian pasti tahu kalau model yang masih XLT, dia masih modelnya grillnya ini yang chrome, ini juga sewarna, tapi kalau yang Wild Track dia udah two tone ya.
tapi sayang banget ada satu bagian yang nggak dapet, yaitu untuk penutup di bagian grill sini. Akhirnya ini ngubah dari T6 dimodifikasi, walaupun belum halus banget. Terus kita juga stikernya sayang ya, belum diiniin lagi, belum disetirin lagi. Jadi ditutup stiker hitam, ditempel sementara sini sambil menunggu parts penutup grillnya yang T7. Jadi walaupun Ford Ranger ini konsepnya udah Wildtrak, cuma yang gue lihat sih ada beberapa bagian yang emang nggak ditempel ya. Kayak misalnya itu di bagian atas nggak ada roof railnya, nggak ditempel di sini. Ini sih rencananya emang mau ditempel, tapi partnya Wildtrak yang nggak mau ditempel mungkin untuk roll bar bagian belakang nih. Selain keramaian, roll bar Wildtrak itu sebenarnya jatuhnya ini cuma kayak jadi hiasan aja, nggak benar-benar fungsional untuk ngelindungin juga. Jadi akhirnya dia ini udah dipakein. Buat di baknya ini juga ditutup, tutupannya pakai carry boy ya, tipe yang soft lid, modelan begini ya, tinggal ditarik terus dia tinggal angkat, tarik lagi yang sana, buka deh. Yang uniknya untuk di pintu baknya, dan pintunya diganti, tapi ini cuma semacam tambahan plastik buat lebih terlihat keker aja ya sebenarnya. Kalau kita ngeliat dari belakang kayaknya berotot banget gitu, tapi ini sebenarnya cuma tambahan aja, cover plastik. Dan ini waktu dapat ini warnanya belum putih, tapi sementara masih di stikerin dulu aja supaya warnanya sama warna body. Buat ban sama velg sekarang yang ketempel itu pakai bannya Toyo Tires ya, open country. Ini ukurannya yang 275/70 ring 18. Jadi velgnya pakai ring 18, ini lebar 8, ini racing T37, tapi ini yang replika ya. Kita mau pakai asli sayang buat dipakai ya main. Ini sebenarnya ada dua setnya, satu lagi yang ban MT-nya, tapi yang sekarang emang dipakai hari ini pakai yang ban AT-nya. Sementara kalau kita ngomongin suspensinya, ini suspensinya itu udah di lift kit, udah ditinggiin sekitar 2 inch atau 5 cm. Caranya buat yang di bagian depan, ini untuk pernya udah pakai feather suspension dari Australia. Itu naikin sebenarnya nggak sampai 2 inch, tapi untuk nyampe ke 2 inch itu tetap ditambahin ganjelan per lagi. Sementara pernya ini itu ditemenin sama shock breaker keluaran dari G-Force. Kalau buat sekarang sih travelnya emang cocoknya untuk travel lift kit 2 inch. Jadi kalau lebih dari itu yang ada justru shock breakernya jadi ketarik ya, karena travelnya udah kurang jatuhnya. Sementara buat yang di bagian belakangnya, ini kan per down-nya tetap masih pakai bawaannya dari Ranger ini, tapi udah diganjel 2 inch. Terus untuk shock breaker di belakang, ini pakai Amada Extreme, buatan dari Thailand. Sekarang kita akan lihat ke dalam. Nah, walaupun ini mobilnya adalah T6 ini T7, tapi ini bagian dalamnya masih full interior dari T6. Emang rencananya bagian dalamnya juga bakal diganti nantinya pakai yang dashboard T7, tapi untuk sekarang masih eksterior dulu. Kalau kita ngomongin bedanya, dashboardnya emang udah full beda ya. Dashboardnya udah full beda, dan yang sekarang ini mungkin sebagian dari kalian tahu bahwa yang ini adalah T6 yang bukan Wildtrak ya. Dari instrumennya kelihatan ini adalah tipe yang XLT. Setirnya juga beda, tapi nantinya itu bakal diganti ke T7. Karena kalau kita ngomongin kayak misalnya untuk joknya, sebenarnya joknya itu bedanya cuma nanti motifnya aja ya. Motifnya beda. Karena kalau yang Wildtrak kan kita tahu dia kombinasi antara fabric dengan ada leathernya ya, leather sama fabric. Ini jadi sekarang masih tetap yang bawaan XLT dari T6. Oh iya, kalau kita ngomongin transmisinya, kalian pasti tahu kalau yang di Wildtrak tuh mesinnya udah matic ya. Tapi ini 6 speed manual, karena ini itu dia basicnya itu tetap XLT. Ya gue sih suka sih sebenarnya transmisi manual Ranger ya zaman sekarang. Buat gigi satunya tuh bener kasar banget, bener low banget, jadi heavy duty banget buat kebutuhan yang berat-berat. Satunya tuh bisa diandelin banget. Gak tahu kenapa kalau Ranger gue lebih suka pakai yang versi manual.
Oke, buat mesinnya itu masih mesin T6 ya. Sebenarnya sih T6 sama T7 itu mesinnya yang nggak beda. Ini pakai yang 2200 ya mesinnya XLT. Cuma yang beda itu sebenarnya di turbonya. Jadi turbonya itu sekarang udah pakai turbo yang T7. Nah, orang banyak yang merasa turbo T6 itu suka bermasalah di sebagian orang. Di mobil ini akhirnya diganti T7 karena pertimbangan setelah juga pelajarin sana-sini dari forum, pakai turbo yang T7 itu jauh lebih reliable ya, bisa diandalin, terus secara tenaganya juga, suaranya juga oke. Nanti kita bakal dengerin. Sama-sama keluaran dari Garrett juga, secara fisik emang nggak terlalu kelihatan beda antara turbo yang T6 dengan yang T7 ini. Tapi dari suara, dari tenaga kita bisa ngerasain bedanya. Karena di mobil ini udah diturun setengah, jadi bagian setengah ke atas ini udah baru ya, kayak klep semuanya sampai cylinder head udah baru. Terus bagian lain yang diubah adalah untuk EGR-nya nih. Untuk EGR-nya ini udah ditutup. Yang dirasain itu untuk temperatur mesinnya lebih adem lagi, sama torsinya lebih meningkat lagi. Ngomongin kap mesin, tadi ini kan kap mesinnya udah diganti ya, punya yang T7 ya. Sementara ini karena basic mobilnya T6, ada beberapa bagian yang mesti dirubah. Kayak misalnya ini untuk kuncian kap mesinnya, ini kan masih pakai punya T6. Kalau kita langsung pasang kap mesin T7 ini, dia nggak bakal bisa langsung plug ya. Jadi ini dirubah bagian untuk gagang untuk kunciannya, kap mesinnya ini rubah. Terus habis itu ini juga untuk peredamnya ini masih pakai punya T6 karena dari kit copotannya itu nggak dapet ininya ya, bagian peredamnya. Jadi ini pakai punya yang sebelumnya T6 ditempel di kap mesin T7. Jadi pertama gue denger suara mobil ini, gue langsung ingat suara pesawat. Kalau kita dengar dari belakang, itu suaranya kayak suara Boeing, kayak suara pesawat lagi langsam gitu. Udah gitu turbonya juga enak banget lagi. Kita nyalain sekarang. Jadi di mobil ini yang bikin beda suaranya itu sebenarnya selain turbonya udah pakai yang punyanya T7, habis gitu untuk resonator sama mufflernya itu udah dilepas. Nah untuk katalik itu tetap dipasang, jadi yang dilepas itu hanya untuk resonator dan mufflernya aja. Jadi udah free flow sih ini, free flow plus turbo Garrettnya T7. Oke teman-teman, nge-review emang udah selesai barusan, tapi gue belum kenalin nih yang punya mobil. Ini owner yang punya abang gue, Karim Rahman. Wih, barang ada ponakan gue di belakang, Kenzi. Lagi sibuk nyusu dia, tapi dia sebenarnya seneng banget off-road. Dia dari awal sebenarnya yang ngajak kita ya buat off-road nih pakai Ford Ranger, dia udah semangat banget. Nah mungkin di kali ini kita emang baru nge-review dulu mobilnya. Nanti nextnya kita akan bikin episode vlog yang kita off-road bareng sama abang gue. Kita lanjut lagi nanti. Sip teman-teman, sekali lagi thank you udah nonton ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.